Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan kami boleh di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini ajar kami untuk mendengar sebagian firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin hamba-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang bicara, bukan hamba-Mu yang bicara Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Biar apa yang hamba sampaikan itu berasal daripada-Mu, menjadi berkat setiap yang mendengar di tempat ini Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan Roh Kudus pimpin hamba-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Ya, seperti tadi Lucky bicara, saya selalu jadi pengganti, Pak. Kalau ada orang-orang gak siap, saya jadi pengganti untuk bawain firman. Tadi malam mendadak Lucky ngomong, kau gantiin kok. Aduh, saya juga lagi belum mendapat firman. Ya puji Tuhan, saya udah sedikit saya dapat yang tadi malam saya renungkan dan saya mau bagikan. Saya mau bagikan tentang legasi, saudara. Legasi itu artinya kalau di terjemahan itu adalah warisan. Tapi legasi itu bukan warisan yang seperti biasa orang-orang akan berikan pada seseorang yang setelah orang itu meninggal. Jadi warisan itu adalah suatu, kalau bedanya warisan dengan legasi ada, saya akan terangkan sedikit. Kalau warisan itu harta pusaka yang diberikan dari seorang sesudah meninggal kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi kalau warisan itu harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang berhak menerimanya. Biasanya yang ditinggalkan ya kekayaannya, biasanya rumah, mobil, tempat usaha, barang-barang yang berharga. Mungkin juga utang-utang juga seringnya diwariskan, saudara. Banyak orang diwariskan utang-utangnya gitu dari sebelumnya. Tapi kalau legasi beda, saudara. Legasi adalah suatu peninggalan dari orang yang meninggal, adalah yang ditinggalkan adalah nilai-nilai kehidupan dari seorang itu sesudah meninggal yang tetap ada kepada orang yang dapat mewarisinya. Jadi enggak setiap orang dapat menerima warisan legasi ini. Kalau warisan itu, warisan yang harta benda itu pasti dari orang tua, kebanyakan yang dapat anak-anaknya. Tapi enggak menutup kemungkinan orang lain juga dapat. Saya ingat almarhum Pak Hosea. Pak Hosea waktu dulu lagi masih hidup pernah cerita sama saya. Tujuan akhir saya itu hanya mau belikan rumah untuk anak saya yang terakhir. Dia belum dapat rumah. Duh, orang sebelum meninggal aja sudah menyiapkan sesuatu untuk anaknya. Yang warisan. Tapi yang lega itu pasti dari ayah turun ke anaknya kebanyakannya. Tapi kalau legasi itu kepada orang yang sanggup mewarisinya. Bukan setiap orang bisa mewarisinya. Nilai-nilai kehidupan itu bisa didapat oleh seorang yang mewarisi dengan apa? Menangkap dan bisa mengambil sesuatu yang berharga dari kehidupan orang itu waktu orang itu masih hidup. Suatu nilai-nilai pribadi orang tersebut, waktu orang itu dalam kehidupannya bergaul dengan Allah. Jadi delegasi ini benar-benar beda. Banyak waktu itu Bahtera lagi waktu engkau Pak Agung meninggal, engkau Yusak meninggal, Pak Daniel meninggal, semua khotbahnya tentang legasi. Banyak orang nggak ngerti, oh legasi ambil semua yang apa yang dibagikan dari warisan pemimpin yang dahulu.
Orang sepertinya wah ngambil tapi mampu enggak gitu loh. Untuk mewarisinya, membayar harga seperti pemimpin dahulu yang sudah dilakukan. Kita baca ayat dulu tentang legasi ya. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi orang yang dapat mewarisi legasi itu harus ingat semua kehidupan dari pemimpin kita. Apa yang dia sampaikan melalui firman-Nya, dalam kehidupannya, dan perhatikan akhir hidupnya. Dan contoh iman mereka. Kita bisa lihat kehidupan Pak Agung waktu hidup. Kita contoh imannya sampai garis akhir. Apa yang firman-firmannya Pak Agung sampaikan sampai saat ini juga masih berlaku dan masih firman itu masih hidup. Engkau juga sama. Imannya sampai garis akhir, sampai waktu mau meninggal pun engkau masih sempat ambil waktu untuk doa untuk Indonesia. Pak Daniel juga membayar harganya 1000 hari dalam penyembahan. Pak Daniel juga meninggalkan warisan never give up. Di sini saudara-saudara, kita beri jemaat di eklesia ini, kita punya pemimpin Ibu Nani. Seharusnya kita nggak diamin Ibu Nani gitu loh. Hanya lihat tiap hari sapa, wah mau dekat dengan Ibu Nani. Sebenarnya harusnya nggak kayak gitu saudara. Lihat dari semua apa yang Ibu Nani ajarkan. Dari firman-nya, dari kehidupannya Ibu Nani, kita contoh. Kita ambil ketaatannya, kesetiaannya, keintimannya, kekudusannya. Kita ambil saudara, itu legasi. Kita belajar mumpung. Bukan saya mendoakan Ibu Nani, gak ada. Tapi selama Ibu Nani masih hidup, kita ambil. Kita sebagai anak rohaninya, kita ambil. Kemarin sore kami ini Zoom dengan satu house of prayer. Di situ ada kesaksian, ada orang kesaksian ngomong, pokoknya yang didoakan Ibu Nani percaya pasti jadi. Orang itu nangkep, setiap bukan mendewakan Ibu Nani, tapi setiap pesan Tuhan melalui Ibu Nani, orang itu percaya dan nangkep dan jadi dalam hidupannya. Itu sama aja menyantol imannya Ibu Nani. Legasi itu dapat, iman itu dapat. Contoh di Alkitab banyak saudara. Musa itu legasinya yang ambil Yosua. Padahal itu bangsa Israel tiap hari hidup bersama Musa dan lihat semua di kemah pertemuan itu. Musa itu berhadapan dengan Tuhan tiap hari ketemu. Tapi dari sekian banyak bangsa Israel itu hanya Yosua yang bisa menangkap jadi apa yang jadi warisan dari Musa. Tuhan berikan juga ke Yosua. Dari roh Allah yang diberikan ke Musa ditransferkan ke Yosua. Sehingga Yosua itu mendapat warisan dan bisa memimpin, melanjutkan, mewarisi dari apa visi dari Tuhan yang diberikan pada Musa. Ada contoh lagi Elia ke Elisa. Elisa itu selalu mengikuti Elia. Sampai terakhir mau diangkat pun kata Elia ngomong, kamu tinggal di sini saja. Nggak usah ikut, saya mau pergi ke seberang sana dan saya mau diangkat. Elisa itu tetap menghambakan dirinya. Elisa itu bukan orang miskin, bukan nabi yang miskin. Dia punya
kekayaan, tapi mau meletakkan penghambaan itu kepada Elia. Sampai di beberapa kali Elia itu mengatakan stop sampai sini aja, nggak usah ikut nak, gitu. Tapi Elisa ngomong, demi hidupku, demi engkau, aku akan mengikuti engkau sampai engkau diangkat. Kenapa? Dia tahu legasi. Sampai waktu mau diangkat, Elia ngomong, apa yang kau mau daripada aku? 2 bagian dari Elia itu. Kata Elia sulit, tapi Elisa tetap punya iman dan percaya. Dia berusaha mendapatkan semua warisan yang ada. Sampai waktu itu dapat dua bagian. Contoh di Alkitab lagi, Paulus ke Timotius, imannya, pelayanannya untuk Tuhan diturunkan ke Timotius. Sampai di firman ngomong, walaupun kamu muda, kamu jadi teladan. Saya ingat waktu dulu di camp Pria Sejati, di situ ada suatu kelas tentang video papi. Video papi ini di mana anak di umur 5 sampai 8 tahun itu merekam semua apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau misalnya dalam umur 5 sampai 8 tahun itu, orang tuanya misalnya masuk rumah sepatunya langsung lempar, nggak taruh di tempatnya, atau tas kerjanya langsung lempar, itu anak sampai di atas 8 tahun akan melakukan yang sama dengan orang tuanya. Mungkin orang tuanya selalu teriak-teriak, anaknya pasti teriak-teriak. Coba perhatikan saudara-saudara, itu video papi, itu legasi yang sadar gak sadar, yang jelek, yang buruk ditiru anaknya. Begitu juga kita, saudara. Di situ tadi di firman-Nya, ingat akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman kepadamu, perhatikan akhir hidupnya dan contohlah mereka. Kita seperti di video papi itu, merekam dari apa yang baik dari pemimpin-pemimpin kita yang di atas kita. Kita punya tudung, kita di bawah tudung itu kita banyak harus belajar dari pemimpin kita. Kita nggak bisa hidup, wah hanya ibadah selesai, kenal Ibu Nani, wah bangga selesai. Orang datang cari Ibu Nani, difoto, minta didoakan, selesai. Sebenarnya enggak. Harusnya memerhatikan apa yang dilakukan oleh pemimpin kita tiap harinya. Bukan yang buruk-buruknya, saudara. Manusia itu enggak ada yang sempurna. Pemimpin juga enggak ada yang sempurna, karena pemimpin juga manusia. Bagaimana cara kita menangkap yang positif dari seorang yang apa yang kita mau ambil legasinya. Saya walaupun tiap hari ya Ibu Nani, ya saya banyak belajar. Walaupun gak sanggup bayar harganya, tapi saya mau belajar banyak gitu loh. Saya mau belajar penghambaan, bagaimana caranya jadi hamba. Dan saudara, jangan, ya gak ada salahnya kalau orang tua memikirkan nanti warisan anaknya mau kasih ini A, B, C, D, E gitu loh. Tentang kekayaan yang ada dengan semua kemampuan yang ada dalam hidupnya. Tapi saudara, saya ajak saudara saat ini renungkan apa yang sudah saudara-saudara berikan secara nilai rohaninya kepada anak-anak. Apa yang saudara tanamkan suatu benih rohani, benih iman, dan sejak kecil pada anak itu sampai nanti suatu mereka dewasa, benih itu tumbuh, berakar dan berbuah menjadi kekuatan dari anak kita. Kebanyakan orang tua bukan menghakimi, tapi banyakan orang tua hanya memikirkan nanti kalau saya meninggal nih harta buat si A, B, C, D.
Tapi nggak pernah mikirkan, saya punya iman, saya mau mengajarkan anak ini dengan iman. Saya bergaul dengan Tuhan, mengajarkan anak saya untuk mengenal Tuhan. Saudara, lebih baik kita belajar memberikan suatu kehidupan kita dalam pengenalan Allah itu kepada anak-anak kita. Anak-anak kita perlu suatu yang rohani, bukan suatu yang jasmani. Karena kita hidup dalam dunia, banyak yang secara dunia mereka serap, tapi yang rohani itu sedikit. Untuk kegiatan agama pun anak-anak hanya di sekolahan atau sekolah minggu selesai. Peran orang tua untuk memberikan legasinya itu di rumah, saudara. Di rumah, dimanapun, kalau bisa ngobrol tentang rohani, obrolkan. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu sejak kecil, tiap hari pagi sama-sama baca Taurat. Siang kalau ketemu baca Taurat lagi, sore pun baca Taurat juga. Kan di firman renungkan firman itu siang dan malam. Itu mengajar anaknya untuk perkataan Taurat, membacakan Taurat. Karena Taurat itu aturan-aturan yang harus dilakukan dalam bangsa Yahudi itu. Kita sebagai Yahudi, orang Israel rohani, kita harus juga niru gitu loh. Apa yang kita bisa bagikan kepada anak kita bagikan secara rohani. Apa yang saudara-saudara alami, kesaksian tadi Cilis cerita di lift. Wah, Tuhan luar biasa. Apa yang dibutuhkan diberikan. Anaknya handphonenya pecah, mau pinjam dibelikan yang baru. Butuh mobil dibelikan mobil baru. Ada yang ngasih mobil. Itu yang harus diceritakan pada anak-anak. Disaksikan bahwa orang benar, anak cucunya tidak minta-minta roti. Setuju saudara? Kitanya gak usah khawatir untuk kehidupan anak-anak kita. Yang penting hidup kita benar dulu. Di hadapan Tuhan, jaminan Tuhan sesuai firman itu, anak-anaknya tidak pernah minta roti. Anak-anak kita masa depannya dalam tangan Tuhan, saudara. Bukan dengan apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita usahakan. Yang penting kita hidup benar dulu. Itu legasi, saudara. Jalani keselamatanmu, jalani kebenaran hidupmu. Itu yang akan membuat anak-anak saudara-saudara mendapat suatu legasi nilai rohani dan pasti jasmani juga mengikuti. Kalau orang tuanya benar-benar mengandalkan Tuhan dan kita mengajarkan, anak itu juga akan mengandalkan Tuhan. Mungkin saat ini banyak anak-anak hanya memikirkan K-pop, drama-drama Korea. Di sela-sela itu Kak, mari kita saudara berikan yang terbaik, itu nilai-nilai rohani. Nilai-nilai suatu yang ditanamkan untuk bekal yang tetap ada. Legasi itu sama dengan kalau di bahasa Inggrisnya remain tetap ada, suatu yang tetap ada. Jadi nilai-nilai rohani, nilai-nilai kehidupan yang tetap ada membekas dalam anak-anak kita menjadi yang jadikan wariskan itu sampai tetap ada sampai tua. Coba saudara, mungkin masih ingat apapun dari orang tua kalian dalam hidupnya sampai sekarang masih ingat. Yang buruk, yang jelek, pasti ada tertanam. Saya mau kesaksian dikit tentang papi saya. Papi saya udah meninggal 2018. Ya kehidupan saya waktu dari SMP, SMA, kuliah sama papi saya mungkin nggak terlalu dekat sih sebenarnya. Jarang ngobrol juga. Papi saya sibuk kerja. Saya kuliah, SMP, SMA, saya sibuk bulu tangkis, sibuk main. Papa saya kerja, pulang malam, paling ketemu sebentar, sudah selesai tidur. Tapi akhir-akhir hidupnya, sejak papa saya udah lanjut usia dan sakit, saya banyak menemani
papi saya. Di situ barusan saya tahu. Saya tahu nilai-nilai kehidupan yang papi saya lakukan. Papi saya bisa, waktu papi saya sakit, saya bisa, Tuhan ngomong, kamu belajar itu nak papi kamu. Saya lihat, apa sih yang diwarisin, ya kan? Saya mikir dari dulu juga mikir, wah Nabi dapat ini dari papi. Enggak, suruh belajar nilai-nilai kehidupan dari papi. Mungkin Cik Gigin kenal dekat sama papi. Papi orangnya seperti apa? Waktu sakit pun di rumah sakit saya hanya ngobrol. Lagi itu anak saya mau kuliah di luar negeri, yang satu mau kuliah di dokter. Saya hanya cerita, ini bagaimana ya anak-anak mau kuliah, biayanya besar. Papi lagi sakit cuma ngomong, udah tutup mulut kamu, jangan banyak ngomong. Nanti mulut kamu salah ngomong. Ucap syukur aja. Ucap syukur aja. Jangan lihat, wah gimana. Ucap syukur itu ngomong susah. Memang susah sih saudara. Tapi gini, saya dapat suatu ucapan syukur, cara mengucap syukur gini. Ucap syukur yang detik ini, menit ini kita alami. Jangan nanti ke depan, wah gimana, sejam lagi, 2 jam lagi, sehari lagi, bagaimana? Yang saat ini misalnya kita punya beban yang berat. Wah gak ada jalan keluar. Kalau saya mikirin ke situ gak bisa ucap syukur saudara. Pasti waduh nanti bagaimana, Tapi kalau misalnya saat ini, detik ini, mungkin saya bisa bersyukur gitu loh. Oh Tuhan terima kasih hari ini bisa ngomong ya Tuhan, masih ngomong, masih bisa berdiri, masih bisa nafas, masih bisa makan saat ini. Masih bisa melayani Tuhan, itu ucapan syukur saudara. Gak usah yang mikir yang jauh dulu, yang detik ini aja dulu gitu loh. Sesimpel itu sebenarnya ucap syukur, tapi orang biasanya mikir yang jauh dulu. Papi cuma ngomong tutup mulut, ucap syukur. Percaya saja. Itu nilai-nilai kehidupan sampai saat ini. Waktu papi sakit saya masih ingat tuh legasi. Terus saya ingetin lagi, papi itu apa ya? Suruh belajar rendah hati. Kamu tuh rendah hati, jangan sombong. Kalau kamu banyak ngomong, sombongnya pasti keluar. Sadar gak sadar saudara? Coba cerita sama orang, nanti saya gini, saya bisa gini, ya kan? Sombongnya keluar. Gak sadar, bukan kita menyombongkan diri, tapi pasti sombong itu pasti keluar. Sifat manusia. Rendah hati, diem aja sudah. Udah nurut aja sama Tuhan, gak tahu ya udah. Gitu. Tuh saya udah dapat tiga legasi dari papi saya. Ketiga, papi itu pendoa saudara. Sadar gak sadar pendoa. Pagi bangun tidur doa. Nah saudara, papi saya itu saya sampai ketawa. Kalau mandi pun berdoa saudara. Mau mandi doa dulu. Sampai tanya, kenapa sih mandi aja doa gitu loh. Lah ya bersyukur. Coba di Afrika gak mandi. Bagaimana? Ini bersyukur air banyak, mandi seger. Bisa bersih. Saya lagi pelayanan di suatu saat di Talaut Lirung itu gak ada air saudara. Mandinya pakai aqua, begitu sulitnya. Dan aqua itu tunggu kiriman, kalau nggak dikirim ya nggak mandi saudara. Kalau telat ya nggak bisa mandi. Jadi benar juga ya, gitu loh. Kita bersyukur sama Tuhan dikasih air untuk mandi, iya kan? Coba pikir, kalau kita nggak bisa berdoa, nggak bisa bersyukur karena kita nggak ngalamin gitu loh. Tapi kalau kita ngalamin, ya sangat bersyukur punya air bisa mandi, iya kan? Minum pun papi berdoa. Itu minum aja doa. Coba kita hanya doa makan terima kasih amin kan. Tapi untuk minum gitu loh. Seringnya meremehkan air banyak tinggal minum gratis. Dimanapun bisa buka ledang. Kalau berani langsung minum ya minum. Tapi bisa ngambil dimanapun air bisa ngambil. Karena kita kelimpahan. Terus belajar lagi ke papi. Dia tetap orang tanggung jawab saudara.
Saya tak pikir ya dari dulu memang jarang ketemu papi. Papi pulang sampai malam, tengah malam cari uang gitu loh. Cari uang sampai malam sampai jam 2. Besok pagi berangkat lagi. Tiap hari sama gitu. Dia tanggung jawab untuk keluarganya. Untuk mencukupi keluarganya. Jadi bapak-bapak di tempat ini di streaming. Orang laki itu harus ambil tanggung jawab untuk keluarga. Bukan istrinya nggak boleh kerja, tapi tanggung jawabnya jangan dilimpahkan ke istri. Istri udah gajinya gede, kita nggak usah kerja, duduk aja diem. Males-malesan, disuruh apa males. Udah mikir istrinya banyak uang. Jangan saudara, tanggung jawab itu di tangan kita sebagai bapak, seperti suami itu kepala keluarga. Ambil tanggung jawab. Enggak bisa enaknya kita udah nikah terus lepas tanggung jawab, enggak bisa. Walaupun kita mungkin dapat hasil lebih kecil dari istrinya, ya tetap kerja. Berikan tuh apa yang bisa yang kita dapat, kasihkan. Mungkin kekurangannya mungkin istri bantu ya, lumrah lah gitu. Namanya keluarga, tapi tanggung jawab itu harus diambil sebagai orang laki. Saya belajar dari papi. Iya tanggung jawab semua ya. Papi itu tanggung jawab bukan kepada keluarga aja, kepada adik-adiknya. Adik-adiknya gak punya keluarga. Dia tanggung jawab semua tuh, dipiara semua. Selalu melindungi yang lain, bertanggung jawab untuk melindungi. Apapun dipikirkan, apapun disediakan. Itu legasi saudara, yang saya selalu dapat. Ini akhir kehidupan papi saya selalu dapat gitu loh, untuk legasi. Terus kedua, yang terakhir itu papi itu murah hati. Murah hatinya gimana? Kalau orang jualan kue tiap hari di tokonya, itu yang lewat kan banyak saudara. Semua dibeli. Semua dibeli, semua yang nawarin dibeli. Saya ngomong, kenapa dibeliin semua? Ini sampai mau makan segitu banyaknya. Lah, kita orang jualan ngarepin ada yang beli enggak? Ada, ya dia juga kalau nawarin kan ngarepin ada yang beli, kasihan, beli aja sudah. Nanti gampang kita bagikan ke orang lain lagi. Tiap hari ngambil di laci 200.000, nanti keliling tuh di depan ada tukang beca kasih. Pokoknya sehari 200.000 saya ingat. Mami ngomong, wah papi ambil di 200.000, tahu gitu kan. Ngambil kasih tukang beca, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada tukang sampah kasih tiap hari. Murah hati gitu loh. Semua apapun sudah kasih aja. Sampai meninggalnya papi, itu yang datang saudara. Wah, dari pagi sampai tengah malam, sampai jam 1 masih ada yang datang. Dari orang kaya sampai orang miskin, tukang beca, tukang apa datang semua. Menanamkan legasi. Bukan untuk saya, tapi ke orang lain juga. Orang-orang lain yang di luar keluarga tahu kebaikan kemurahan papi. Dia juga menjadi radiance of glory. Kemuliaan Tuhan itu dipancarkan dalam kehidupan papi. Saudara, saat-saat ini ayo kita tanamkan nilai-nilai rohani kepada turun-turunan kita. Mungkin ke anak kita, ke cucu kita. Di sini banyak popo-popo, banyak kungkung-kungkung. Ayo, ajarkan yang bisa diajarkan dari rohani. Kita ambil sesuatu yang baik untuk kita berikan. Sesuatu yang rohani itu, ya menurut saya sangat penting sih saudara. Bagaimana anak itu bisa mengenal Tuhannya kalau nggak dari orang tuanya. Bukan warisan-warisan yang kita dan kekayaan kita yang kita andalkan, ya saudara. Memang itu perlu saudara, nggak salah. Tapi yang lebih penting itu nilai legasinya. Suatu nilai kehidupan yang kita akan bisa berikan kepada turunan kita. Supaya anak-anak cucu kita itu hidup benar dan takut akan Tuhan. Itu yang terpenting.
Pagi ini hanya saya bisa bagikan itu, saudara. Saya ajak saudara-saudara merenungkan, apakah saudara yang saat-saat ini sudah memberikan suatu nilai kehidupan, nilai yang takut akan Tuhan, nilai yang terbaik untuk anak-anak dan cucu saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Tuhan, Engkau yang bicara lebih banyak tentang legasi ini. Buat setiap kami sebagai orang tua bisa memberikan yang terbaik, suatu nilai kehidupan yang terbaik, nilai-nilai kerohanian yang terbaik untuk anak-anak kami, supaya menjadi benih dari bekal dalam kehidupan anak-anak kami itu, untuk hidup menjadi suratan terbuka di hadapan-Mu, di hadapan setiap orang, bahwa apa yang kami tanamkan benih ini tumbuh pada anak-anak kami, buah mereka bisa dinikmati ke setiap orang yang ada di sekitar anak-anak kami, Tuhan. Buat legasi ini menjadi penuntun bagi anak-anak kami berjalan dalam jalur-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua berkat itu datang daripada-Mu. Berkat-Mu yang menjadikan kaya, bukan usaha kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan berkati anak-anak kami melalui kami Tuhan. Pakai kami sebagai orang tua, pakai kami sebagai alat-Mu, membuat turunan kami ke bawah sampai 3-4 turunan ke bawah itu menerima semua jatah legasi dari orang tuanya, dari pemimpin-pemimpin yang ada yang kami ikuti di tempat ini. Juga kami bisa salurkan kepada anak-anak kami. Kami bisa menceritakan kebenaran firman-Mu, menceritakan kebesaran-Mu kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami tahu dan mengenal Engkau secara pribadi. Itu tanggung jawab kami Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua, dan kami minta semuanya Tuhan, Engkau yang bekerja lebih lagi. Karena firman ini sudah selesai. Engkau yang sanggup, Tuhan Roh Kudus bekerja melampaui batas dan waktu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa saat ini untuk Indonesia Tuhan. Kau berkati Indonesia, Kau lindungi, Kau jagai. Luputkan dari semua perpecahan, dari semua yang tidak baik, dari semua bencana alam, dari semua penyakit virus apapun. Kami minta Kau berkati pemimpin kami Pak Jokowi, berikan hikmat, berikan otoritas, berikan kemampuan untuk melakukan semua tindak-tindakan berasal daripada-Mu untuk menjadikan Indonesia itu baik. Buat kirimkan orang-orang di sekitar Pak Jokowi untuk mendukung, sehingga apapun kebijaksanaan yang dibuat, mereka mendukung dan mereka bersatu untuk memajukan negeri ini. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk pemimpin kami yang sedang pelayanan. Kami minta Kau sertai, Kau lindungi, Kau urapi setiap pelayanan yang bisa menjadi berkat, bisa membawa keselamatan bagi setiap orang yang ditemuinya Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan, atas pelayanan di tempat ini. Engkau berkati, Engkau ada menyertai kami Tuhan di tempat ini. Untuk sekolahan, untuk radio, untuk semua tim pelayanan panggung juga, untuk pelayanan persekutuan, untuk taman Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau hadir dan Engkau yang menyertai kami semua untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Kau mau. Saat ini kita mau ambil minyak dan kita urapi. Tuhan, saat ini kami angkat minyak di tangan kami. Biarlah kuasa urapan-Mu turun atas minyak ini. Minyak ini tanpa kuasa-Mu hanya minyak biasa. Biarlah hamba-Mu minta
kuasa urapan ini turun atas kepala kami, atas pikiran kami, menjadi pelindungan, dan Engkau yang mengatur pikiran kami sesuai dengan pikiran Kristus. Kau urapi mata kami untuk kami jelas melihat apa yang Kau tuntun kami, sehingga kami tahu jalan-jalan yang Kau mau ambil kami lakukan. Dan buat telinga kami, Kau bicara pada telinga kami, berikan nasihat-nasihat firman-Mu Tuhan, sehingga kami berjalan dengan hikmat dan hidup dalam kebenaran karena pimpinan daripada-Mu. Jaga mulut bibir kami Tuhan, jagai dengan para malaikat-Mu, sehingga mulut kami tidak salah ngomong Tuhan. Mulut kami hanya bisa bersyukur karena Engkau baik. Semua kelemahan tegar tengkuk kami, semua keraguan kami patahkan, semua kelemahan tubuh kami, semua kedaging kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan hati kami Tuhan, berikan hati yang benar-benar melekat padamu, yang intim, yang haus dan rindu akan Engkau, yang mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Kami urapi tangan kami Tuhan, kedua tangan kami. Kau pakai tangan kami untuk bekerja. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan, Engkau berkati tangan ini. Engkau tunjukkan pada orang-orang yang Kau pakai untuk jadi berkat untuk kami hari ini. Tangan kami bisa menjadi wadah yang besar, menerima berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu. Dan kami juga menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Dan tangan kami pakai Tuhan sebagai firman-Mu untuk menumpang tangan pada orang sakit dan orang sakit itu jadi sembuh. Dan kami urapi kaki kami. Setiap jalan kami Tuhan adalah tuntunan daripada-Mu. Kau yang tetapkan jalan kami, Kau yang paksakan rencana-Mu atas hidup kami. Dan kami percaya setiap tanah yang kami injak jadi pusaka milik kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan apapun, kami percaya Engkau meteraikan dan Engkau yang menjamin hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.